Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bab 11. Seputar hewan. Banyak hewan yang dikeramatkan manusia sehingga menjadi kepercayaan-kepercayaan mungkar yang turun-temurun dari generasi ke generasi. Seperti kebo bule di Keraton Solo dan diberi nama Kiai Slamet. Kiai Slamet adalah kerbau yang berkulit albino atau kulit putih. Demikian juga ayam cemani yang diyakini membawa kedamaian, menambah rezeki, memudahkan jodoh, melariskan dagangan, hingga mampu membawa kesuksesan negosiasi baik saat perang ataupun konflik. Selain itu, ayam cemani juga biasa digunakan untuk ritual sedekah bumi, laut, gunung, kawah, ruatan memandikan benda pusaka, sulit jodoh, pelet, dan sebagai syarat kesempurnaan ilmu kekebalan. Burung hantu merupakan hewan yang dijadikan mitos banyak orang. Kicau burung hantu di malam hari dipercayai banyak orang sebagai pertanda kematian. Hewan lain adalah kucing yang diyakini jika seseorang di dalam perjalanan menabrak seekor kucing hingga mati, maka akan ada musibah yang menimpa penabraknya. Pengkeramatan terhadap hewan atau mitos-mitos yang berkembang tentang hewan tertentu ini bukanlah ajaran dari Islam. Bahkan ini adalah suatu amal kesyirikan. Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan hewan-hewan adalah untuk diorbitkan bagi kepentingan hidup manusia, baik untuk makanan, perhiasan, kendaraan, atau ujian keimanan. Sarana kemudahan rizki, jodoh, atau larisnya dagangan, semua itu sudah diajarkan dalam Islam yang terkandung di dalam Al-Quran dan hadis. Di antara ajaran-ajaran Islam agar dimudahkan rizki, jodoh, atau larisnya dagangan adalah dengan terus berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan bersungguh-sungguh bekerja mencari rizki yang halal. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bab 12. Benda-benda pusaka. Banyak sekali benda-benda yang dikeramatkan di negeri ini. Hampir setiap daerah memiliki benda pusaka yang menjadi ciri khas daerah tersebut. Ada keris, kujang, cincin, sabuk, gelang, kalung, aneka peninggalan keraton, dan lain sebagainya. Jika benda-benda tersebut benar-benar menunjukkan keluarbiasaan mistis, itu berarti benda-benda tersebut telah diikatkan dengan para setan agar terlihat keluarbiasaannya. Hal ini untuk menjadikan manusia mengagungkannya dan mempersembahkan sesembahan-sesembahan. Di antaranya, memandikannya dengan air bunga, meletakkannya di tempat yang dimuliakan, mengadakan ritual-ritual tertentu, dan membacakan mantra-mantra untuk menjaga keagungannya. Semua ini adalah bentuk kesyirikan yang bisa menjadikan seseorang menjadi kafir. Bangsa Arab mengenal pohon keramat. Dahulu bangsa Arab mengenal pohon keramat yang dikenal dengan Dhatu Anwat, yang dijadikan tempat meletakkan pedang-pedang mereka setelah berperang, dengan tujuan supaya senjata mereka ampuh dan bisa meraih kesaktian ketika berperang nantinya. Namun, kepercayaan ini salah satu bentuk kesyirikan yang dilarang oleh Rasulullah SAW. Abu Waqid Al-Laythi radhiyallahu anhu menceritakan, dahulu kami berangkat bersama Rasulullah SAW menuju Hunain. Sedangkan pada saat itu kami baru masuk Islam. Ketika itu orang-orang musyrik memiliki sebuah pohon tempat mereka mengadakan ritual untuk menggantungkan senjata-senjata mereka agar mendapat keberkahan. Pohon itu disebut dengan Dhatu Anwat. Tatkala kami melewati pohon itu, kami berkata, "Ya Rasulullah, buatkanlah untuk kami Dhatu Anwat, ini tempat keramat, sebagaimana mereka memiliki Dhatu Anwat." Rasulullah SAW menjawab, "Allahu Akbar. Inilah budaya jahiliyah orang-orang terdahulu. Demi Allah yang jiwaku berada di tangannya, kalian telah mengatakan sesuatu seperti yang dikatakan Bani Israel kepada Musa,
jadikanlah untuk kami sesembahan, sebagaimana mereka memiliki sesembahan-sesembahan. Musa berkata, sesungguhnya kalian adalah kaum yang bertindak bodoh. Kalian benar-benar akan mengikuti. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bab 13. Dewi Sri. Adat persembahan juga tidak terlepas dari nuansa mitos, seperti upacara metik atau guaan bagi para petani kejawen sebelum menanam padi. Ritual ini diperuntukkan kepada Dewi Sri yang diklaim memberikan keberkahan pangan bagi para petani. Sekaligus bentuk permohonan agar hasil pertaniannya tidak diganggu hama. Sedekah bumi juga marak diselenggarakan di banyak desa dalam rangka menghormati dewa dan dewi. Seorang muslim beriman, hanya Allah lah yang menghidupkan dan mematikan. Hanya Allah lah pemberi rezeki, pemberi manfaat, dan pencegah kemudaratan. Hanya Allah lah penentu segala yang baik dan yang buruk. Hanya Allah lah yang sanggup mengkayakan dan memiskinkan seseorang, meninggikan dan merendahkan seseorang, memuliakan dan menghinakan seseorang. Meyakini adanya zat lain yang memiliki sifat-sifat ketuhanan seperti ini adalah sebuah kesyirikan. Mempersembahkan sedekah dan ritual tertentu kepada selain Allah adalah salah satu amal kesyirikan, terlepas sesuatu itu dinamakan dewa, dewi, atau yang lainnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bab 14. Reinkarnasi. Reinkarnasi adalah bahwa ruh pada jasad seseorang yang sudah meninggal berpindah ke jasad yang lainnya, baik dia akan merasakan kebahagiaan di dalam jasad tersebut ataukah kesengsaraan di dalamnya, tergantung dari amal-amal yang telah dilakukannya. Ia adalah perpindahan dari jasad yang satu ke jasad yang lainnya. Ajaran ini berasal dari ajaran agama selain Islam. Menurut mereka, jika seseorang berperilaku baik selama hidupnya, maka dipercaya akan dilahirkan kembali ke dunia atau bereinkarnasi dalam wujud yang lebih baik. Namun jika berperilaku buruk, maka ia akan dilahirkan kembali dalam wujud yang lebih buruk. Islam menolak ajaran reinkarnasi. Setiap orang mati tidak akan kembali ke dunia ini dan tempatnya adalah di alam barzakh, yaitu alam antara dunia dan akhirat, sampai dibangkitkan di hari kiamat. Tidak ada penitisan dari orang yang sudah mati kepada orang yang hidup. Kesamaan rupa atau sifat bukanlah sama sekali penitisan. Allah Ta'ala berfirman, Dia orang kafir yang sekarat berkata, Ya Tuhanku, kembalikanlah aku ke dunia, agar aku berbuat amal soleh terhadap yang telah aku tinggalkan. Sekali-kali tidak. Sesungguhnya itu adalah perkara yang diucapkannya saja, dan di hadapan mereka ada dinding sampai hari mereka dibangkitkan. Quran Surat Al-Mu'minun 99 dan 100. Di ayat ini Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menyebutkan bahwa walaupun mereka telah meminta dikembalikan lagi ke dunia pada hari kiamat, dan permintaan itu diulang-ulang di setiap fase akhirat, akan tetapi Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak mengabulkan permintaan mereka. Penjelasan ini sudah cukup untuk menjelaskan bahwa ajaran reinkarnasi bertentangan dengan akidah Islam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bab 15. Mitos seputar rumah. Banyak sekali mitos yang dipercaya oleh masyarakat berkaitan dengan rumah tempat tinggal. Di antara mitos tersebut yaitu rumah tusuk sate, rumah menghadap timur, rumah dengan seluruh pintunya lurus sejajar, rumah yang pernah ditempati orang gila, dan yang lainnya.
Mitos rumah tusuk sate merupakan sebutan untuk rumah yang terletak tepat di ujung pertigaan dan terkesan seperti memangku jalan. Menurut mitos, rumah dengan kondisi ini dapat mendatangkan bencana, kesialan, atau bahkan kematian. Mitos rumah yang menghadap ke timur diyakini menjadikan penghuninya dihadapkan berbagai masalah, mulai dari pertengkaran antar anggota keluarga, sakit-sakitan, sampai sulit mendapatkan rezeki. Mitos pada rumah dengan seluruh pintunya lurus sejajar dari depan sampai belakang dipercaya bahwa rezeki yang diperoleh penghuninya akan cepat habis. Kita dapati pula adat sebagian penduduk setelah menaikkan kayu atas rumah atau istilah Jawa wuwungan, mereka memberi sesajen berupa seikat gabah, setandan pisang, selembar kain merah putih, dan lain sebagainya dengan anggapan hal tersebut akan memberi barokah sebuah rumah atau sebagai penghormatan terhadap penunggu desa tersebut. Desain, bentuk, posisi, dan letak rumah tidak berkaitan sama sekali dengan untung dan sial kehidupan penghuninya. Islam telah mengajarkan bahwa untung dan sial sebuah rumah terkait dengan keimanan dan ketakwaan penghuninya kepada Allah. Oleh karena itu, seorang muslim dianjurkan membaca Al-Quran, terutama surat Al-Baqarah, melaksanakan sholat sunnah rawatib di rumah, mengucapkan salam saat masuk rumah, dan membaca zikir-zikir lainnya. Semua itu yang disertai dengan amal-amal soleh lainnya akan membuat rumah kita menjadi berkah penuh sakinah. Sebaliknya, jika sebuah rumah dipenuhi dengan kemaksiatan atau aksesoris yang dilarang Islam, maka rumah tersebut tidak akan diberkahi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bab 16. Kualat melanggar pamali atau pantangan adat. Banyak mitos tersebar di masyarakat bahwa siapa saja yang melanggar pantangan adat atau yang disebut dengan pamali, maka dia akan kualat. Kualat artinya akan mendapat petaka atau kutukan karena meninggalkan adat istiadat tersebut. Ada sebagian masyarakat yang melarang duduk di tengah pintu karena akan sulit mendapatkan jodoh. Melarang anak-anak keluar malam agar tidak diculik kolong wewe. Melarang menyapu di malam hari karena akan menyebabkan susah rezeki, dan lain-lainnya. Larangan yang dikaitkan dengan keyakinan datangnya keburukan gaib yang tidak berdasarkan Al-Quran dan hadis Nabi, termasuk kemungkaran dan banyak menjerumuskan kepada kesyirikan. Contohnya, melarang menyapu di malam hari karena akan menyebabkan susah rezeki. Hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memberi rezeki kepada siapa yang dikehendakinya. Ada rezeki yang diluaskan dan ada yang disempitkan. Semuanya sesuai dengan kehendak dan hikmahnya. Tidak ada sama sekali hubungannya dengan menyapu di malam hari. Bahkan Islam tidak melarang seseorang menyapu di malam hari. Meyakini kesialan pada suatu perbuatan termasuk tiarah, yaitu anggapan sial yang dikategorikan kesyirikan menurut Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bab 17. Hoki. Dalam bahasa Tionghoa ada suatu istilah yang namanya hoki. Pada beberapa kesempatan, para pengusaha Tionghoa berpendapat bahwa untuk sukses tidak hanya dengan bekerja keras, tapi juga diperlukan hoki, yang kurang lebih artinya sama dengan bejo atau beruntung alias bernasib baik. Mereka meyakini bahwa hoki bisa didapat dari hewan, tanaman, benda-benda atau selainnya yang diyakini mendatangkan keberuntungan. Oleh karena itu, banyak orang yang mengoleksi benda, memelihara hewan, atau menanam tumbuhan
untuk mendapatkan hoki, yaitu keberuntungan. Di antara hewan yang dipercaya dapat memberikan hoki adalah tokek, burung perkutut, ikan arwana, kura-kura, ikan koi, dan ayam ketawa. Adapun dari jenis tanaman, di antaranya tanaman bunga kertas, pohon uang, tanaman jade, bambu hoki, tanaman lidah mertua, daun kuping gajah, dan sri rejeki. Adapun benda-benda yang dianggap mendatangkan hoki, di antaranya gigi buaya, patung naga, patung Buddha tertawa, kaki kelinci, patung kucing, atau manekineko. Dalam Islam, keberuntungan sejati di dunia adalah mendapatkan rezeki yang halal, menjalankan ketaatan, keluarga yang harmonis, dan keberuntungan di akhirat adalah masuk surga. Semua itu didapatkan dengan menjalankan sebab yang disyariatkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, seperti bekerja yang halal, bersedekah, meninggalkan kemaksiatan, dan amal ketaatan lainnya. Hanya Allah lah yang memberikan keberuntungan kepada siapa saja dari hambanya yang dikehendaki. Oleh karena itu, seorang muslim tidak boleh percaya adanya hoki pada sesuatu yang tidak ada dalilnya dalam syariat, karena semua itu adalah bagian dari kepalsuan dalam tinjauan agama Islam. Percaya adanya keberuntungan pada sesuatu yang tidak ada dalilnya dalam syariat adalah kesyirikan yang pelakunya terancam masuk neraka. Sebab rezeki dan keberuntungan semata-mata dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun menyandarkan keberuntungan kepada selain Allah berarti menyekutukan Allah dengan makhluknya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bab 18, Rebo Wekasan. Rebo Wekasan dalam bahasa Jawa, Rebo artinya hari Rabu dan Wekasan artinya terakhir. Kemudian istilah ini dipakai untuk menamai hari Rabu terakhir pada bulan Safar atau Sofar. Sebagian orang percaya bahwa setiap tahun akan turun 320.000 bala, yaitu musibah atau bencana, dan itu akan terjadi pada hari Rabu terakhir bulan Safar. Karena keyakinan ini, sebagian orang menghimbau untuk melakukan bentuk ibadah khusus pada hari itu. Mereka melakukan amalan-amalan tertentu sebagai upaya tolak bala yang sama sekali tidak pernah dicontohkan dalam Islam. Di antara amalan tersebut adalah mengerjakan sholat 4 rakaat dengan 1 kali salam dalam rangka tolak bala. Sholat ini dikerjakan pada waktu duha atau setelah terbit matahari. Pada setiap rakaat membaca surat Al-Fatihah, kemudian surat Al-Kautsar 17 kali, surat Al-Ikhlas 50 kali, dan surat Al-Falaq dan surat An-Nas masing-masing 1 kali. Setelah salam membaca surat Yusuf ayat 21. Ayat ini dibaca sebanyak 360 kali. Kemudian ditambah dengan bacaan sholawat Jauharatul Kamal 3 kali. Dan ditutup dengan bacaan surat As-Saffat ayat 180-182. Mereka berkeyakinan siapa yang melakukan ritual tersebut pada Rebo Wekasan, dia akan terjaga dari segala bentuk musibah dan bencana yang turun ketika itu. Dalam Islam, tidak ada dalil sahih yang menerangkan disyariatkannya sholat Rebo Wekasan. Pensyariatan sholat Rebo Wekasan adalah perkara baru dalam Islam yang tidak diamalkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat beliau. Sebagai orang beriman, tidak boleh percaya tentang berita akan turunnya bala pada hari Rebo Wekasan. Karena kedatangan atau terjadinya bencana di muka bumi ini merupakan sesuatu yang gaib dan tidak ada yang tahu kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Satu-satunya cara untuk mengetahui hal itu adalah melalui wahyu Al-Quran, sunnah, serta keterangan dari sahabat yang menyebutkan hal ini. Begitu juga melakukan ibadah tertentu di hari Rebo Wekasan dengan niat untuk menolak bala, termasuk amalan dan keyakinan yang batil. Oleh karenanya,
seorang muslim yang memasuki hari Rebo Wekasan maka tidak perlu mengamalkan amalan-amalan khusus, sebab ia sama saja seperti hari-hari biasanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bab 19. Kepercayaan kepada jin. Di masyarakat banyak sekali menyebar keyakinan tentang adanya pohon atau tempat yang dianggap angker karena adanya jin penunggu. Berbagai cerita dan kejadian mistis di tempat angker tersebut sudah dipercaya dan menyebar di masyarakat sehingga menambah rasa takut orang-orang yang melewati tempat angker tersebut. Oleh karena itu, setiap kali melewati pohon atau tempat itu, seseorang dianjurkan untuk meminta izin dengan mengatakan, "Permisi Mbah," atau membunyikan klakson, menyalakan lampu, melempar koin, dan semisalnya. Selain itu, ada juga kebiasaan orang tua yang mengajarkan anaknya untuk mengatakan numpang, numpang, atau permisi apabila menemani anaknya untuk buang hajat di tempat terbuka. Mereka meyakini apabila hal itu tidak dilakukan, maka jin penunggu pohon atau tempat tersebut akan marah dan mengganggunya. Di dalam Islam, hal itu merupakan bentuk kesyirikan karena pada hakikatnya mereka meminta perlindungan kepada jin dengan diiringi rasa takut di dalam hati. Meminta perlindungan termasuk bentuk ibadah, oleh karena itu tidak boleh ditujukan selain kepada Allah Subhanahu wa taala. Seorang muslim dilarang meminta perlindungan kepada jin dengan melakukan perbuatan yang menunjukkan pengagungan kepada jin, seperti kata-kata permisi atau numpang lewat dan yang semisalnya. Karena perbuatan tersebut hanya akan menambah ketakutan pelakunya dan menjadikan jin tersebut semakin menjerumuskan pelakunya kepada kesyirikan. Dan inilah tujuan utama jin dalam menakut-nakuti dan mengganggu manusia. Hakikatnya, jin tidak mampu memberikan mudarat kecuali dengan izin Allah. Islam mengajarkan bahwa barang siapa yang melewati atau berhenti di suatu tempat, maka mintalah perlindungan kepada Allah dengan membaca doa yang diajarkan Nabi SAW berikut. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Aku meminta perlindungan dengan kalimat Allah yang sempurna dari kejahatan makhluknya. Dengan membaca doa ini, maka tidak akan ada satupun makhluk yang dapat membahayakannya sampai dia meninggalkan tempat tersebut. Seorang muslim wajib menjaga diri dari berbagai macam bentuk kesyirikan kepada jin, seperti meminta perlindungan terhadapnya. Begitu juga wajib menjelaskan kepada kaum muslimin bahwa hal tersebut termasuk perbuatan yang dilarang dalam Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bab 20. Ramalan. Ramalan adalah penggambaran hal-hal yang akan terjadi di masa depan, baik menyangkut perorangan, masyarakat, atau alam semesta melalui apa-apa yang diklaim sebagai ilmu penerawangan yang tidak ada hubungannya sama sekali dengan hukum sebab akibat. Hal ini berbeda dengan perkiraan cuaca yang diprediksi atas dasar sebab akibat. Di antara macam-macam ramalan kesyirikan adalah zodiak, perbintangan, ramalan kartu tarot, ilmu falak perjodohan, garis tangan, sio, joyoboyo, ramalan angka, ramalan hari kiamat, dan ramalan umum tentang kejadian alam semesta. Banyak manusia yang mendatangi peramal karena ingin mencari tahu bagaimana nasib mereka, rizki, jodoh, keberuntungan, dan sebagainya di masa depan. Ramalan terbagi dua. Pertama, ramalan yang didasarkan informasi dari setan kepada agen-agennya, yaitu dukun, peramal, paranormal, dan yang sebagainya, di mana informasi itu didapat dari pencurian berita yang tersebar di alam malaikat. Karena sangat sedikit sekali informasi yang didapat setan, maka
informasi tersebut hanya memberi ramalan yang sangat jauh dari sempurna. Kemudian sang agen membubuhi 100 kedustaan ke dalam informasi tersebut. Kedua, ramalan berupa bualan dusta dari sang peramal sendiri atau kedustaan yang didapat dari setan yang dipujanya. Ramalan tidak pernah membawa wujud yang tepat, walaupun sesekali terwujudkan sebagian dari apa yang diramalkan. Terwujudnya sebagian dari apa yang diramalkan ini tidak membuktikan kebenaran ramalan, karena sebagian bukanlah keseluruhan. Hampir semua peramal mengklaim mengetahui ilmu gaib, dan itu adalah kebohongan yang besar. Kalau mengetahui ilmu gaib, maka mereka sanggup meramal dengan tepat semua kejadian di masa datang. Tetapi nyatanya hanya sedikit sekali dari ramalan-ramalan itu yang terjadi yang mempunyai kemiripan dengan kejadian yang sebenarnya. Ilmu gaib hanyalah milik Allah Subhanahu wa ta'ala, dan itu adalah sifat ketuhanan yang tak ada yang memiliki selain Allah. Barang siapa yang mengklaim bahwa dia memiliki ilmu gaib atau mengetahui dengan pasti apa yang akan terjadi tanpa wahyu dari Allah Subhanahu wa ta'ala, maka orang itu telah mengklaim dirinya sebagai Tuhan dan mempercayainya telah melakukan kesyirikan. Bagi seorang muslim, wajib meninggalkan ramalan dan menyerahkan segala urusannya hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, karena hanya Allah Subhanahu wa ta'ala yang menentukan nasib setiap manusia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bab 21. Berlebihan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kecintaan yang berlebihan kepada Rasulullah yang melebihi batas yang telah disyariatkan seringkali dijadikan setan untuk menjerumuskan seseorang kepada kesyirikan. Seperti pujian yang seharusnya hanya untuk Allah, berdoa, meminta tolong di saat sulit, dan amalan peribadatan lainnya. Semua itu merupakan hak khusus Allah Subhanahu wa ta'ala yang hanya boleh diberikan untuknya. Banyak orang yang melakukan kesyirikan ini, namun dia merasa sedang melakukan ibadah, sehingga sangat sulit bagi orang yang terjerumus ke dalam perbuatan ini untuk diingatkan, karena bagaimana mungkin perbuatannya bisa disalahkan sementara dia meyakini bahwa dirinya sedang mendapatkan pahala dengan perbuatannya itu. Di antara amalan batil yang banyak dilakukan atas nama kecintaan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah melampaui batas dalam menyanjungnya hingga berada pada derajat yang setara dengan Allah, menisbatkan kepadanya sebagian dari sifat-sifat ketuhanan, memohon dan meminta pertolongan kepada beliau, bersumpah dengan nama beliau, meminta berkah kepada beliau dan kepada peninggalan beliau setelah wafatnya. Di antara bentuk pujian berlebihan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yaitu apa yang ada pada sholawat nariyah, yaitu ucapan yang artinya yang dengan sebab beliau ikatan-ikatan di dalam hati menjadi terurai, berkat beliau berbagai kesulitan menjadi lenyap, berbagai kebutuhan menjadi terpenuhi, dan dengan sebab pertolongan beliau pula segala harapan tercapai. Begitu pula akhir hidup yang didapatkan. Kalimat-kalimat di atas merupakan pujian yang ditujukan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jika diperhatikan, kemampuan di atas merupakan kemampuan yang hanya dimiliki oleh Allah dan tidak dimiliki oleh makhluknya siapapun orangnya. Karena yang bisa menghilangkan kesulitan, menghilangkan bencana, memenuhi kebutuhan, dan mengabulkan keinginan serta doa hanyalah Allah. Oleh karena itu, ketika pujian-pujian ini ditujukan kepada selain Allah, termasuk kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka berarti telah menyamakan makhluk dengan Allah dalam perkara yang menjadi hak khusus bagi Allah. Dalam Islam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah hamba Allah dan Rasul-Nya. Beliau adalah manusia terbaik yang paling takut dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kecintaan yang hakiki kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah mengimani, memuliakan, mencintai,
mentaati, mendakwahkan ajaran beliau, bersolawat atas beliau dan membela sunnah-sunnah beliau, dan senantiasa mengamalkan seluruh ajaran beliau dalam kehidupan kita sehari-hari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bab 22. Karomah. Karomah yaitu setiap perkara yang memiliki kekuatan yang melampaui kebiasaan normal yang Allah tampakkan kepada walinya yang mengikuti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam rangka memuliakan mereka atau membela mereka. Banyak sekali kejadian-kejadian luar biasa di tengah masyarakat saat ini. Kejadian tersebut sering dijadikan standar ukuran dalam menilai kehebatan seseorang. Padahal kebanyakan dari kejadian tersebut menggunakan bantuan sihir, bukan karomah. Karomah merupakan anugerah dari Allah bagi hambanya yang terpilih sesuai dengan kehendaknya. Kejadian luar biasa yang terjadi pada seseorang harus ditimbang terlebih dahulu, dilihat dari pandangan syariat. Jika hal itu terjadi kepada orang yang berpegang teguh dengan syariat Islam, maka ini pertanda karomah. Sedangkan jika terjadi kepada orang yang senantiasa menyelisihi syariat, misalnya dengan diiringi perbuatan syirik, menyelisihi sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam atau menyimpang lainnya, maka dipastikan hal ini terjadi karena didukung oleh setan. Di antara contohnya adalah seseorang bisa menghilang, terbang, berjalan di atas air, kebal bacok, meramal perkara gaib dan sebagainya. Ini semua mereka peroleh dengan melakukan ritual-ritual kesyirikan, kemaksiatan dan syarat-syarat tertentu yang harus ia lakukan agar mendapatkan bantuan setan. Di antara ritual yang tidak ada contohnya dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, seperti puasa yang tidak makan sahur dan tidak berbuka, puasa mutih dengan hanya makan nasi putih dan air putih seadanya. Tujuan dari puasa ini adalah untuk mendapatkan ilmu gaib, supranatural dan lain sebagainya. Biasanya mereka mempertunjukkan kemampuan luar biasanya itu di depan halayak ramai, yang tujuannya adalah untuk menjadikannya sebagai sarana bisnis dan mendapatkan kekayaan. Dalam Islam, karomah nyata adanya diberikan kepada wali-wali Allah bukan dengan melakukan ritual kesyirikan dan penyembahan kepada setan. Akan tetapi, karomah bukanlah sesuatu yang harus dimiliki oleh seorang wali. Berapa banyak wali dari sekian ribu wali Allah dari kalangan sahabat, belum pernah terjadi pada mereka satupun dari kemampuan yang luar biasa. Tapi sebaliknya, berapa banyak dan para pengusung kebatilan yang diberikan kemampuan luar biasa untuk membinasakan diri mereka sendiri. Karomah yang sesungguhnya adalah mendapatkan hidayah taufik untuk senantiasa menjalani hidup dengan istiqomah dalam meniti Islam sampai ajal menjemput kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bab 23. Ilmu hikmah dan syariat. Kata hikmah mempunyai dua arti. Arti umumnya adalah ketepatan, menentukan sesuatu dengan tepat, meletakkan sesuatu di tempatnya, memberi kadar yang tepat untuk setiap sesuatu. Arti khususnya yang sering disebutkan di dalam Al-Quran adalah hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yang mana hadis-hadis itu adalah wahyu dari Allah Subhanahu Wa Taala. Adapun pada realitanya, kata-kata al-hikmah banyak dipakai oleh mereka yang memuja setan dengan berkedok sebagai orang solih, khususnya sebagai para pemimpin keagamaan, untuk membungkus ilmu sihir mereka dengan kata-kata yang syar'i. Para penipu tersebut menamakan diri mereka ahli hikmah, tetapi pada hakikatnya mereka adalah para tukang sihir yang memuja setan untuk mendapatkan ilmu sihir itu dengan melakukan amalan-amalan kesyirikan. Adapun kata syariat berasal dari kata syariat dalam bahasa Arab yang berarti hukum-hukum atau ketentuan-ketentuan, khususnya hukum-hukum Islam.
Para ahli hikmah tersebut menamakan usaha ikhtiar mereka yang sebenarnya adalah sihir dengan nama syariat. Dengan menggunakan nama syariat tersebut sebenarnya tujuannya adalah untuk membungkus kesyirikan sihir yang mereka lakukan. Banyak sekali bentuk-bentuk sihir yang dibungkus dengan nama ilmu hikmah dan syariat dengan tujuan pengelabuhan. Di antara yang banyak menggunakan nama ahli hikmah adalah dalam pengobatan alternatif, pengobatan gaib atau pengobatan jarak jauh. Banyak orang tertipu dengan berbagai pengobatan alternatif yang dibungkus dengan nama ilmu hikmah, karena ahli hikmah tersebut menyarankan untuk syahadat atau puasa atau sholat tertentu, termasuk amalan zikir tertentu. Hal ini yang membuat pasien semakin yakin bahwa itu dari Islam. Selanjutnya barulah ia menggunakan ajian andalannya yang inilah inti sihirnya. Jika memang intinya adalah bacaan-bacaan atau zikir-zikir itu, seharusnya bisa diamalkan dimanapun, kapanpun, tanpa syarat-syarat yang biasanya menyulitkan dan tidak masuk akal. Apalagi ditambah adanya praktek pengobatan yang jelas-jelas maksiat, seperti praktek pengobatan dilakukan berdua-duaan dengan lawan jenis di dalam ruangan khusus dan syarat-syarat penyimpang lainnya. Bahkan tidak jarang menyebabkan pasien tidak sadarkan diri dan tidak mengetahui apa yang terjadi padanya. Oleh karena itu, belajarlah agama Islam dengan benar. Dengan ini kita bisa mengetahui mana amalan yang sesuai syariat atau tidak, sehingga kita bisa mengambil sikap yang benar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bab 24. Pesan di penghujung perjalanan. Pertama, sekarang Anda telah menyelesaikan paket 2 dari kuliah studi Islam yang diselenggarakan oleh LC. Semoga bermanfaat untuk kehidupan Anda di masa yang akan datang. Bacalah berulang-ulang semua bab yang telah kami kirimkan, agar Anda lebih menyerap sari-sari ilmu yang ada di dalamnya. Sekali atau 2 kali membaca suatu karya ilmiah tidak akan pernah memberi penyerapan yang sempurna. Kehadiran Anda dalam stadium general yang akan kami selenggarakan akan lebih menyempurnakan pemahaman Anda melalui tanya jawab yang ada dalam acara tersebut. Kedua, jagalah dan pupuklah keimanan Anda dengan terus belajar yang serius. Perbanyaklah amal solih dan berzikir kepada Allah, karena semua itu bisa menambah keimanan Anda. Ketiga, batasilah pergaulan Anda hanya dengan orang-orang solih, atau paling sedikit tidak bergaul dengan orang-orang yang akan malah mengurangi keimanan Anda karena perilakunya yang salah. Keempat, usahakanlah berdakwah sebatas ilmu yang ada pada Anda. Mengajak orang lain untuk ikut dalam program kami adalah suatu bentuk dakwah yang sangat ampuh. Anda bisa mengharapkan pahala yang melimpah dengan dakwah seperti ini. Kelima, bertanyalah sebatas yang Anda butuhkan dan jangan membuka pintu pertanyaan untuk hal-hal yang tak ada gunanya untuk kehidupan Anda, karena pertanyaan yang tidak terbatasi berpotensi menjebak Anda ke arah yang tidak menentu. Menjebak Anda ke arah yang tidak menentu. Keenam, jangan sembarangan mengambil sumber ilmu, karena sumber yang salah bisa menanamkan keterkecohan yang besar di dalam benak Anda dan bisa menuntun Anda ke jalan yang salah. Ketujuh, berpegang teguhlah kepada ilmu yang didasarkan atas dasar Al-Quran dan Sunnah. Kami memastikan kepada Anda bahwa apa yang kami tuliskan adalah hasil dari penggalian yang serius dari Al-Quran dan Sunnah. Kedelapan, karena singkatnya penyajian ini, maka kami tidak bisa menyertakan dalil-dalil dari ayat-ayat Al-Quran dan hadis. Anda akan mendapatkannya pada stadium general yang akan datang atau program yang lebih luas yang insya Allah kami selenggarakan di masa yang akan datang. Yang kesembilan, sebagai penutup kami mengucapkan selamat untuk Anda atas kesuksesan mengikuti program ini.